Wilayah Indonesia terdiri dari 3,25 juta kilometer persegi lautan, di mana di dalamnya mengandung banyak kekayaan dan keanekaragaman hayati. Karena itu, maka diperlukan pengawasan yang optimal untuk menjaga kelestariannya. Sebagai negara maritim, keberadaan kapal pengawas perikanan sangat diperlukan sebagai garda terdepan dalam menjaga kekayaan laut dan perikanan Indonesia. Kapal pengawas yang dimiliki Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Salah satunya adalah kapal pengawas PAUS 01. Sejarah kapal pengawas PAUS 01 sendiri, kapal pengawas ini merupakan kapal hasil modifikasi dari sebuah kapal penangkap ikan berbendera Tiongkok yang beralat tangkap trol yang kami tangkap di perairan Laut Natuna pada tahun 2008. Setelah melalui berbagai proses persidangan dan berkekuatan hukum tetap, kapal ini disita untuk negara dan melalui proses renovasi, maka mulai tahun 2012 kapal ini diresmikan menjadi sebuah kapal pengawas yang kemudian diberi nama dengan kapal pengawas PAUS 01 dengan nomor lambung 4202. Bagaimana perjalanan kapal pengawas PAUS 01 dalam melaksanakan tugas pengawasan? Inilah cerita kecil kami di catatan harian awak kapal pengawas. Tidak mudah memang mengemban tugas sebagai awak kapal pengawas. Jauh dari keluarga, anak, istri, orang tua, bahkan mempunyai resiko pekerjaan yang tinggi. Selain itu, sebagai awak kapal pengawas, pastinya kapanpun harus selalu siap melaksanakan tugas tanpa mengenal waktu. Namun, satu hal yang penting, ini bukan tentang untung atau rugi, tapi ini semua adalah tentang dedikasi untuk negeri. Ya, aku mau telepon dulu ya. Halo sayang, aku mau pamit berangkat ops ya. Doakan selamat pulang dan pergi. Salam sayang untuk anak kita. Love you. Disinilah kami memilih untuk mendedikasikan hidup kami demi melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara garis besar, tujuan kami di sini salah satunya agar Indonesia bebas dari illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Kapal pengawas PAUS 01 sendiri diawaki oleh 16 awak kapal pengawas yang terdiri dari 9 awak dek, 5 awak mesin, dan 2 juru masak. Sebelum tugas pengawasan dimulai, Nahkoda akan memberikan arahan guna memastikan semua kegiatan yang kami lakukan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP, serta rencana operasi yang diperintahkan. Istirahat tempat, gerak! Modus operandi yang biasa digunakan di WPP 718 adalah kapal-kapal ikan yang melakukan pelanggaran biasanya akan bergerombol dalam jumlah banyak agar rekan-rekan untuk lebih seksama dan teliti memperhatikan gerak-gerik kapal-kapal perikanan tersebut untuk dapat kita periksa lebih lanjut. Sebelum kita mulai, mari kita tos bersama. PSDKP! PSDKP! Hebat!
Kami melakukan beberapa persiapan, di antaranya pengisian bahan bakar minyak, pengisian air bersih, juga membeli perbekalan yang cukup. Kebetulan, di dekat dermaga ada pasar. Kami pun membeli beberapa bahan makanan di sana. Untuk kapasitas tangki BBM itu cukup lumayan besar, kurang lebih 300 KL, dan air tawar kurang lebih 60 KL. Itu bisa bertahan kita di laut itu bisa sampai seminggu sampai 2 minggu, itu bisa. Setelah menyiapkan perbekalan, terakhir kami melakukan pengecekan mesin. Ini bagian yang sangat penting sebelum melakukan giat operasi pengawasan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pada kapal yang kita operasikan. Bismillahirrohmanirrohim. Kapal sudah mulai bergerak menuju keluar dermaga. Di sini, pelayaran pun dimulai. Setiap awak kapal pengawas bertugas di posnya masing-masing. Nahkoda juga mulai mengawaki kapal, sambil kami terus berkoordinasi dengan perwira kapal pengawas di anjungan. Kekompakan dan soliditas tim merupakan hal yang paling utama yang harus dibentuk, dipupuk, dan dijaga antar awak kapal pengawas guna giat operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berhasil. Kami bersiap di pos masing-masing sembari kemudi dioperasikan sambil terus berkomunikasi. Silakan KP Paus di sini. KP Paus 01, selamat bertugas, pantang tercela di laut dan menjadi sahabat nelayan. PTKP, BNTKKP, hebat. Terima kasih KPU 04 atas ucapannya. Semoga kita tetap jaya di laut. PSDKP, pantang tercela di laut. PSDKP, sahabat nelayan. PSDKP, benteng KKP, hebat. Sebelum beroperasi, berdasarkan surat tugas, kami sudah diberikan info mengenai target atau atensi yang harus kami awasi. Awak kapal pengawas yang bertugas meneropong akan memastikan apakah titik atensi itu benar adanya atau tidak. Disinilah fungsi dari kapal pengawas berperan sebagai bagian dari peran pengawasan. Saat melihat ada kapal nelayan, Nahkoda akan memerintahkan Markonis untuk meminta awak kapal pengawas untuk bersiap melakukan peran pemeriksaan. Angkat jaring Anda terlebih dahulu. Kapal ikan, silakan merapat ke kapal pengawas. Kapal ikan, silakan merapat ke kapal. Markonis memberikan peringatan melalui pengeras suara agar kapal nelayan segera mendekat. Setelah kapal nelayan mendekat, kami melakukan pengecekan. Hal pertama yang dilakukan adalah pengecekan dokumen. Pada kondisi tertentu, terutama ketika cuaca, angin, dan ombak sedang kurang bersahabat, kapal nelayan dan kapal Paus 01 tidak boleh terlalu dekat. Kenapa? Karena untuk menghindari agar kapal kami tidak saling bertabrakan. Oleh karena itu, penyerahan dokumen dilakukan dengan cara seperti ini. Menyatakan Bapak kapalnya tertib Pak ya. Tapi kami akan melakukan pemeriksaan muatan kapal Bapak. Silakan. Dan mencocokkan nomor mesin Bapak. Ya, nomor mesin yang ada tertera di surat izin ini dengan nomor mesin yang ada di kapal. Oke. Kalau ini cocok Pak,
berarti sudah tertib semua, Pak. Setelah itu, kami masuk ke kapal untuk memeriksa keaktifan sistem pemantauan kapal, kecocokan mesin, serta alat navigasi dan komunikasi nelayan. RF8023128. Cocok, sesuai. Kami juga memeriksa alat tangkap yang diperbolehkan. 63 mm ya? Ya. Size-nya ya, size jaringnya ya? Diameter. Diameter ya? Sama dengan sekitar 2,5 in. Bagaimana? Ini ukuran sesuai. Di sini tertulis ukuran mesasnya kantong 2,5 inci. Randu ukuran sesuai. Aduh, di dokumen tertera 2,5 in. Ukuran kantong, lebar jari kantong sesuai. Dari para nelayan ini, biasanya kami menggali informasi kapal-kapal asing yang masuk. Takutnya ada penyusup atau tindakan-tindakan lainnya yang melanggar. Kita harus selalu waspada. Oke Bapak, ini dokumen Bapak. Sudah kami selesai pemeriksaan, KM Tasbih Mulia kami nyatakan dokumennya lengkap dan valid. Tapi catatan kami Pak, ini CP-nya sudah mau habis berlaku. Jadi Bapak segera pulang ke pangkalan, urus kembali dokumennya, lengkapi kembali semuanya dokumen, baru bisa kembali ke laut beraktivitas seperti biasa. Oke Bapak, selalu utamakan jaga keselamatan kapal maupun personilnya Pak ya. Jadi jangan cuma mencari ikan aja tapi tidak memperdulikan keselamatan. Keselamatan yang nomor 1. Oke Bapak, selamat berlayar, semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih Pak. Terakhir, kami memberikan edukasi untuk tidak membuang sampah di laut dan tetap menjaga ekologi laut, serta mendoakan para nelayan agar hasil tangkapannya melimpah demi berjuang mencari nafkah. Terima kasih sama PSDKP telah menjaga laut Jawa dari para pencuri ikan. Semangat terus ya sahabat. Hari sudah mulai gelap. Tanda senja sudah tiba. Kali ini ia berpamitan dengan cukup indah. Terima kasih untuk hari ini. Tapi tugas kami belum selesai. Sebelum beristirahat, kami melakukan evaluasi untuk kegiatan pengawasan tadi. Akhirnya, kami bisa rehat sejenak untuk mengistirahatkan badan. Belum pulang, kan Yanda masih dinas. Sabar abang ya. Tunggu Yanda pulang ya. Emang abang udah kangen sama Yanda? Udah. Abang lagi apa? Besok abang ulang tahun kan? Adek abang udah Yanda pesan. Arti keluarga buat saya adalah hidup. Saya hidup berjuang berusaha untuk keluarga. Karena cinta mereka lah yang membuat saya masih ada sampai hari ini. Yang masih bisa membuat saya bertahan, masih berjuang sampai hari ini. Saya sayang dengan keluarga saya. Saya cinta dengan mereka. Aku berharap semoga semua rasa lelah dalam bekerja ini mendatangkan rezeki yang berkah bagi keluarga. Ya, abang bye-bye ya. Ya, dadah bang. Dadah Yanda. Waalaikumsalam.
Pen, Siap. tolong itu pantau kapal ikan di sebelah haluan kanan kita itu. Awak kapal pengawas melihat ada kapal nelayan terombang-ambing. Sepertinya membutuhkan pertolongan. Sedang melambaikan tangan meminta pertolongan, Cip. Anjungan haluan, anjungan haluan. Masuk. Terpantau kapal ikan sebelah kanan haluan kita sedang meminta bantuan, begitu ganti informasi. Lalu kami teruskan ke komandan, pantau terus. Pantau terus, Siap, oke, standby. dipantau. Izin, Cap. Itu kayaknya ada yang butuh bantuan kapal depan kita ini. Arah jam 1. Kapal apa, Bos? Bisa dipantau pakai teropong, Bos. Kapal ikan. Kapal ikan. Coba Oke, mau saya. cek. Oh, betul, Bos. Ini sepertinya butuh pertolongan ini kapal. Kapal ikan ini. Kapal ikan di sebelah kiri haluan kita terpantau sedang melambaikan tangan meminta pertolongan dalam kondisi SOS gitu nanti. Lanjut, pantau mereka terus ya. Ya, kita sebagai petugas dan mitra nelayan juga, kita sepatutnya lah dan wajib kita harus membantu. Karena ya bagaimanapun keselamatan itu harus yang utama, baik keselamatan kita maupun keselamatan dari pelayaran di sekitar kita. Nah, kayak kemarin mereka butuh bantuan kita, ya harus dan wajib kita bantu gitu, Mas. Markonis pun segera menginstruksikan awak kapal pengawas untuk membantu kapal nelayan tersebut. Izin, Cap, lapor untuk kapal ikan sebelah. Informasinya ada kerusakan pada mesin mereka. Kerusakan mesinnya, Bas. Ya. Bas, sekarang setelah kapal sandar dengan masinis 1, masinis 2, coba ke kapal sebelah. Analisa, perbaiki, Bas. Sebisa kita, Bas, semaksimal mungkin apa yang bisa kita berikan bantuan, kita bantu ke mereka. Siap, Cap. Oke, laksanakan, Bas. Semaksimal mungkin. Siap. Persiapkan dari tim kami, dari tim kapal paus yang bagian departemen mesin, kita turunkan kru 2 orang untuk memeriksa keadaan kondisi mesin yang rusak pada kapal ikan. Awal mesin anjungan. Ya, masuk. Masinis 1, masinis 2 tolong ke anjungan. Randu. Panggil di anjungan. Ya, masuk. Begini, masinis 1, masinis 2. Kapal di sebelah kita, di samping kita ini, kapal ikan ini butuh pertolongan. Ada kerusakan di permesinannya mereka. Kita akan berusaha untuk mencoba memperbaiki permesinan mereka. Tolong nanti disiapkan alat-alat dari kita. Tolong dicek semua sistem-sistem yang mungkin sistem dari bahan bakarnya, sistem pendinginannya, sistem pelumasan, tolong dicek semuanya. Kita berusaha lah semaksimal mungkin untuk membantu nelayan kita karena ya mereka mitra kita. Tolong kita bantu semaksimal mungkin, mudah-mudahan kita bisa membantu mereka. Siap, Aja. Tolong dilaksanakan. Siap, Pak. Siap. Alat-alatnya bawa ya. Udah berapa hari, Pak? Baru hari. Rusaknya? Baru sehari?
Ya, biasa. Oh, iya. Bahan bakar masih ada sebenarnya ya? Bahan bakar masih ada, cuma masih sedikit lagi. Oh iya iya. Nanti kita coba mau bantu, Pak. Kapal nelayan mengalami kondisi mati mesin. Dalam kondisi ini, kami harus selalu siap siaga membantu nelayan dengan semaksimal mungkin yang bisa kami lakukan. Belum bisa jalan, bisa start ya. Sistem dari bahan bakarnya itu kurang lancar, tersumbat, ada kotoran. Jadi sudah berusaha semaksimal mungkin. Kemarin kawan-kawan kru dari mesinnya kapal paus ini, alhamdulillah bisa mengerjakan, memperbaiki kerusakan yang terjadi pada kapal ikan yang kemarin. Di mesin info masuk Pak, masuk. Tolong info begini, informasi mesinnya tidak bisa hidup, kemungkinan besar ada masalah di saluran bahan bakar. Kita coba ganti filter dan pembersihan saluran bahan bakar gitu nanti. Oke Rando, tolong yang mungkin infokan setiap pelaksanaan di kapal ikan tadi. Rando Mas, Rando. Sekarang sudah vakum dan sudah diganti. Kita akan coba untuk start mesin kapal ikan. Oke Rando, infokan real time. Siap. Oke. Ayo. Akhirnya kami bisa mengatasi kerusakan mesin kapal nelayan. Kapal pun sudah bisa lagi melanjutkan aktivitas penangkapan ikan. Sungguh bahagia sekali saat kita bisa menolong orang lain. Katanya, saat kita memberi pertolongan, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Semoga Tuhan selalu memberikan kami perlindungan dan kelancaran dalam bertugas, serta melimpahkan berkah kebaikan kepada kita dengan hal yang lebih indah. Amin. Alhamdulillah, mesin saya sudah nyala kembali berkat Dirjen PSDKP, dan mesin saya yang tadinya rusak bisa jalan kembali. Dirjen PSDKP memang sahabat nelayan, dan sekarang saya bisa kerja kembali dan bisa mencari lagi cumi, mencari pancingan yang bisa kita buat bekal pulang ya. Terima kasih Dirjen PSDKP, sahabat nelayan, memang oke. PSDKP, sahabat nelayan, hore! Sekarang waktunya enjoy sejenak. Kalau kata orang tua, sersan. Serius tapi santai. Bersedih, hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang. Hari yang kunanti tiba. Ya, kini saatnya kapal kami kembali berlabuh. Tugas kali ini selesai. Senang tak terhingga rasanya. Kepulangan kami dinantikan oleh keluarga yang sudah menunggu di dermaga. Sehat Mas? Sehat. Aku banyak cerita untuk kamu hari ini. Cerita apa aja Mas? Keluargaku,
Terima kasih untuk selalu bersabar. Terima kasih atas segala dukungan yang diberikan. Terima kasih karena selalu setia menuntunku pulang ke hatimu, rumahku yang terindah. Dari sini, aku belajar bahwa setiap orang mempunyai cara berjuang hidup yang berbeda-beda. Ada yang bisa dekat dengan keluarga, ada juga yang harus terpisah dengan keluarga dan orang tua. Kebahagiaan setiap orang tidak bisa diukur, kecuali hanya dengan ikhlas dan syukur. Ya, jalan kita memang sama-sama terjal, yang membedakan hanya jenis batunya. Untuk semua pejuang kehidupan, jangan pernah menyerah walau langkahmu terengah-engah. Jangan pernah berhenti berjuang. Salam semangat selalu untuk kita semua. Jadi orang baik, itu yang selalu ditanamkan orang tua saya di dalam hati saya.